Bunga di Batu Cadas. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Jilid 28. Gadis-gadis itu pun kemudian meninggalkan Arum yang pergi ke pategalannya untuk mengambil beberapa buah terung. Namun sebenarnya Arum ingin memisahkan diri dari kawan-kawannya. Ia ingin mendapat kesempatan merenungi apa yang baru saja terjadi. Sambil memetik terung, Arum mencoba menilai lagi sikapnya, kata-katanya dan pilihannya. Arum menarik nafas dalam-dalam, mudah-mudahan tidak menumbuhkan persoalan bagiku dan apalagi bagi padepokan Jati Aking. Ketika Arum kemudian meninggalkan pategalannya, langkahnya tertegun ketika ia melihat dua orang lain lagi berjalan dengan tergesa-gesa. Ketika keduanya melihatnya maka mereka pun berhenti pula. Tetapi kali ini orang itu sangat menarik perhatian Arum. Bahkan kemudian dengan tergesa-gesa ia mendekatinya sambil berdesis, "Paman." Orang itu adalah seorang yang bertubuh raksasa. Sambil tersenyum ia berkata, "Bukankah kau Aram, saudara seperguruan Raden Juwiring?" "Ya Paman." "Dari mana Paman, atau akan kemana?" jawab Arum yang sudah mengetahui serba sedikit tentang perkembangan watak orang bertubuh raksasa itu. Orang itu memandang kawannya sejenak, lalu katanya, "Ada sedikit kepentingan. Tetapi aku tidak akan mengganggumu, kecuali jika kau mengerti." "Maksud Paman?" "Arum," berkata orang itu, "aku telah bertemu dengan Buntal." Di mana Paman Sura bertemu dengan Buntal?" Sura tersenyum sejenak, lalu diceritakannya pertemuannya dengan Buntal. "Oh, pada saat Kakang Buntal berangkat ke Sukawati," bertanya Arum, namun kemudian, "Tetapi apakah Paman sekarang berada di dalam laskar Raden Mas Said?" "Ya. Aku tidak usah bersembunyi, karena aku tahu sikapmu dan sikap ayahmu. Aku sedang dalam perjalanan mengikuti dua orang anak muda yang aku kira pergi ke padukuhan ini. Menurut keterangan, mereka harus mendapatkan keterangan tentang sikap orang-orang Jatisari yang aneh, yang menentang pendapat umum, bahwa kami, laskar Raden Mas Said, adalah perampok-perampok. Tetapi apakah memang demikian?" "Tentu tidak Arum. Memang mungkin ada satu dua orang yang menodai perjuangannya dengan ketamakan. Tetapi sikap kalian sudah benar. Aku sudah mendengar sikap orang-orang Jatisari. Perampok-perampok itu memang dibuat oleh kumpeni, meskipun ada di antara mereka yang diupah untuk dibunuh. Dan upah itu tidak akan pernah mereka terima." Sura terdiam sejenak, lalu, "Apakah kau melihat dua orang yang tidak kalian kenal lewat di padukuhan ini?" "Paman, kadang-kadang di daerah ini memang lewat orang-orang yang mencurigakan. Tetapi baru saja ada dua orang anak muda yang lewat membawa kalung-kalung merjan ini. Mereka memang bertanya tentang sikap kami. Nah itulah yang aku ikuti. Tetapi aku kehilangan jejaknya di bulak sebelah. Di mana mereka sekarang?" Arum menjadi ragu-ragu. Sejenak dipandanginya wajah Sura, kemudian wajah kawannya yang tampaknya selalu bercuriga. "Paman," berkata Arum, "mereka mengaku sebagai pedagang. Mereka memang ingin mendapat keterangan tentang perampok-perampok itu, yang katanya agar mereka tidak menemui kesulitan di perjalanan." Sura mengangguk-angguk sambil tersenyum, "Ya, merekalah yang kami ikuti." Wajah Arum menjadi tegang. Hampir di luar sadarnya ia berdesis, "Apakah maksud Paman?" Sura mengerutkan keningnya. Tetapi ia pun kemudian tertawa sambil berkata, "Jangan takut Arum. Aku tidak akan merampoknya." "Oh, tidak. Bukan maksudku Paman." Arum menjadi tergagap. Tetapi Sura justru tertawa. "Tidak apa-apa. Memang di masa seperti ini, setiap orang pantas dicurigai. Tetapi aku minta kau percaya kepadaku. Jika kau bertemu dengan Buntal, bertanyalah tentang aku." Ya Paman. "Aku percaya." Arum menarik nafas, lalu, kedua orang itu lewat jalan ini. "Apa saja yang dilakukan menurut pengetahuanmu?" Arum menjadi ragu-ragu. Tetapi ia pun kemudian menceritakan apa yang dilihat dan didengar dari kedua anak-anak muda yang tampan dan mengaku pedagang itu. Dikatakannya pula niat keduanya untuk singgah, karena ia sudah menyebut orang gemuk berkuda coklat sebagai sumber berita tentang perampok-perampok yang sebenarnya adalah kaki tangan kumpeni. Sura mengangguk-angguk pula. Katanya, "Kau sudah melakukan sesuatu yang berbahaya bagimu Arum. Tetapi siapakah sebenarnya sumber berita itu jika kau mengetahuinya?" Arum masih tetap ragu-ragu.
Dan akhirnya ia menggelengkan kepalanya sambil menjawab, aku tidak tahu paman. Baiklah. Aku akan mencoba mengikutinya. Mungkin aku terpaksa menghentikan mereka dan membawanya kembali ke kota. Atau, menghadap Raden Mas Said atau orang-orang kepercayaannya. Arum mengangguk kecil. Ia tahu apa yang dimaksudkan oleh Sura. Tetapi ia tidak menjawab. Sudahlah Arum. Berhati-hatilah. Jaga dirimu baik-baik, kau adalah anak Kiai Jati Aking, maksudku Kiai Danatirta dari Jati Aking. Kau tentu memiliki kelainan dari gadis-gadis sebayamu, kau akui atau tidak kau akui. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu atasmu. Arum menundukkan kepala sambil menyahut, aku tidak lebih dari seorang gadis pedesaan paman. Ah, semua orang dari Padepokan Jati Aking sangat berendah hati. Raden Juiring adalah sebuah gambaran yang paling baik bagi anak-anak muda bangsawan. Buntal dan tentu juga kau. Wajah Arum masih tetap menunduk. Tidak dibuat-buat seperti ketika dua orang anak-anak muda yang membawa merjan itu memuji kecantikannya. Ulang sajalah Arum. Dan ceritakan semuanya kepada ayahmu. Semua yang kau dengar dan kau lihat. Ayahmu akan dapat mengambil kesimpulan. Arum menganggukkan kepalanya. Sura dan kawannya pun kemudian minta diri untuk melanjutkan perjalanannya. Mereka berdua masih mengharap untuk dapat menemukan kedua anak muda yang telah membagikan merjan kepada gadis-gadis Jatisari sepeninggal Sura, maka Arum pun bergegas pulang sambil menjinjing bakul yang berisi beberapa buah terung. Di sepanjang jalan, angan-angannya selalu dibayangi oleh kedua anak-anak muda yang memang mencurigakan itu. Ketika ia sampai padukuhan Jatisari, ia melihat kawan-kawannya yang mendahuluinya, ternyata berdiri di depan gardu dikerumuni oleh kawan-kawannya yang lain. Mereka saling berebutan melihat kalung merjan yang berwarna cerah dan yang jarang dijumpai di padukuhan itu. Arum yang mendekati mereka yang berada di depan gardu itu pun kemudian dikerumuni pula oleh kawan-kawannya. Mereka pun ingin melihat kalung yang dimiliki Arum. Bahkan 2 untai. Ia memilih lebih dahulu daripada kami, berkata salah seorang temannya. Ia mendapat 2 untai. Kami masing-masing 1, sahut yang lain. Oh, agaknya anak muda itu jatuh cinta kepadamu Arum, gurau seorang kawannya yang tidak mendapat kalung. Wajah Arum menjadi merah. Ya. Anak muda yang kaya itu jatuh cinta kepadamu. Beruntunglah kau Arum. Ia tentu akan datang kembali dan membawa kalung lebih banyak lagi. Ah, Arum tidak menjawab. Jika ia menjawab sepatah saja maka kawan-kawannya akan mengganggunya semakin tajam. Karena itu maka Arum rianya dapat menundukkan kepalanya. Tetapi agaknya kawan-kawannya tidak begitu tertarik pada kalung Arum yang berwarna lunak itu. Mereka lebih senang merjan yang berwarna tajam, sehingga seorang kawannya berkata, "Heh, Arum, kenapa kau memilih warna yang suram ini?" Sejenak Arum termangu-mangu. Namun kemudian katanya, aku menjadi gemetar sehingga aku tidak dapat memilih. Aku mengambil saja di antara untaian kalung di tangannya. Kawan-kawannya tertawa riuh dan salah seorang berkata, ya, sekali-sekali anak muda itu menganutnya. Dan Warsi berteriak, di dagunya. Meledaklah suara tertawa di sudut desa itu, sehingga beberapa orang laki-laki yang berada di sawah di pinggir desa itu berpaling sejenak. Dilihatnya gadis-gadis pedesaan sedang bergurau dengan riuhnya, sehingga mereka hanya dapat menarik nafas saja. Seorang tua yang lewat di dekat mereka pun berhenti sejenak dan bertanya, apa yang menarik? Oh, kakek, sahut Warsi, kalung merjan yang bagus. Kakek itu berhenti sejenak, lalu, dari mana kau dapatkan kalung ini? Dari 2 orang pedagang yang lewat. Heh, kau sudah kenal? Belum. Bagaimana mungkin ia memberi kalung merjan, kami tidak minta. Merekalah yang memberikan kepada kami. Kakek itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Katanya, anak-anak gadis sekarang tidak lagi mengenal diri. Seharusnya kalian menolak menerima pemberian dari laki-laki yang belum kalian kenal. Kalian belum tahu pasti maksud dari laki-laki itu, siapapun mereka. Keduanya orang baik, kek. Siapa tahu di dalam untaian kalung itu terdapat guna-guna. Kalian tentu akan tergila-gila kepada laki-laki itu, dan kalian akan diseret ke dalam cengkeramannya. Pada saatnya kalian akan dilemparkan setelah kalian tidak berharga lagi baginya. Gadis-gadis itu mengerutkan keningnya. Namun salah seorang menjawab, tidak kek.
Guna-guna itu tidak akan berpengaruh jika kalung ini sudah aku langkahi. Kakek itu menggeleng-gelengkan kepalanya melihat gadis itu meletakkan kalungnya di tanah dan kemudian kalung itu dilompatinya 3 kali. Kawan-kawannya pun menirukannya kecuali Arum. Heh, kau tidak Arum. Apakah benar-benar kau telah kena guna-guna itu? Arum menggeleng, jawabnya, tidak. Aku sudah melakukannya lebih dahulu dari kalian. Ketika kalian mendahului aku sebenarnya ingin melakukan hal itu, tetapi aku malu terhadap kalian. Karena itu, aku berpura-pura mengambil buah terung. Oh, jadi kau sudah mendahului kami? Arum menganggukkan kepalanya. Kakek tua itu masih saja menggeleng-gelengkan kepalanya. Dan sekali lagi ia bergumam sambil melangkah pergi, gadis-gadis sekarang tidak lagi membatasi dirinya. Siapa tahu kalian akan kehilangan kesadaran. Jika laki-laki itu lewat sekali lagi kalian akan kepelet dan mengikutinya tanpa sadar. Gadis-gadis itu membiarkan laki-laki tua itu pergi. Ketika laki-laki tua itu telah hilang di kelokan, mereka pun tertawa berkepanjangan. Seorang gadis yang berwajah panjang tertawa paling keras sambil berkata, jika kalung-kalung itu mengandung guna-guna, maka Arumlah yang pertama-tama akan mencari laki-laki itu, karena ia mendapat 2 untai kalung sekaligus. Dan yang lain menyahut, iya. Tentu Arum yang akan mencarinya lebih dahulu. Ah, Arum tersenyum. Tetapi di dalam hati ia berkata, aku memang ingin mencarinya. Tetapi seperti Paman Sura, aku ingin menangkap mereka dan menyerahkan kepada Raden Mas Said. Tidak untuk kepentingan yang lain. Arum, anak yang berwajah panjang yang belum mendapat kalung merjan itu masih berkata, marilah kita membagi nasib. Berikan kalung yang seuntai kepadaku. Biarlah aku saja yang kelak mencarinya, bukan kau. Suara tertawa gadis-gadis itu bagaikan meledak. Arum pun tertawa pula sehingga air matanya mengambang di pelupuknya. Cepat, sebelum kau benar-benar dicengkam oleh guna-guna itu. Katakan saja, kau ingin mempunyai kalung merjan, berkata Arum kemudian. Dan gadis berwajah panjang itu menyahut, baiklah. Agaknya memang begitu. Aku ingin memiliki kalung merjan. Pantas, kau memang pandai membujuk, teriak yang lain. SST, jangan iri. Siapa tahu, Arum berbaik hati. Baiklah, berkata Arum. Dan sebelum Arum melanjutkan gadis itu sudah meloncat sambil berkata, nah, jangan iri. Tunggu, berkata Arum, aku belum selesai. Aku ingin mengatakan, bahwa aku akan mencoba minta beberapa lagi untuk kalian jika aku bertemu. Sekali lagi gadis-gadis itu bersorak. Kali ini mereka mengejek kawannya yang berwajah panjang. Sayang manis, seorang gadis gemuk mendekati sambil membelai rambutnya. Aku akan menangis saja, berkata gadis berwajah panjang itu, silahkan, seorang kawannya tiba-tiba menyahut, kami memang sudah lama tidak melihat kau menangis. Tidak jadi. Arum pun tertawa. Tetapi sebenarnya lah ia melihat kekecewaan di wajah kawannya. Bukan sekedar bergurau. Karena itu, maka ia pun mendekatinya sambil berkata, jangan merajuk. Aku akan memberikan kepadamu yang seuntai. Benar-benar akan aku berikan. Gadis itu menjadi bingung sejenak. Tetapi ketika Arum benar-benar menyerahkan seuntai kepadanya, tiba-tiba saja ia meloncat sambil memeluk Arum. Terima kasih. Kau memang gadis yang paling cantik di Jatisari. Kau memang pantas diguna-gunai oleh laki-laki lewat itu. Hus, aku tidak jadi memberimu. Oh, tidak. Akulah yang cantik, dan akulah yang pantas diguna-gunai oleh laki-laki. Gadis-gadis itu masih saja bergurau. Bahkan di sepanjang jalan pulang ke rumah masing-masing pun, mereka masih saja berkelakar, sehingga orang-orang yang tinggal di sebelah-menyebelah jalan menjengukkan kepala mereka lewat pintu depan yang terbuka. Ah, anak-anak itu, desisnya. Ketika gadis-gadis itu sampai ke rumah masing-masing, maka mereka pun segera menceritakan tentang laki-laki yang tidak mereka kenal, dan memberikan kalung kepada mereka. Beberapa orang tua memang menjadi cemas. Tetapi gadis-gadis itu berkata, mereka tidak akan berbuat apa-apa ayah. Mereka hanya sekedar lewat. Dan mereka telah kami beritahu tentang perampok-perampok sehingga mereka akan dapat menyesuaikan diri mereka selama perjalanan. Orang-orang tua mereka pun hanya mengangguk-anggukan kepalanya saja, karena mereka tidak begitu mengerti tentang perampok-perampok yang sedang menjadi bahan pembicaraan itu.
Berbeda dengan mereka, meskipun Arum pun menceritakan peristiwa itu kepada ayahnya, namun arah pembicaraannya agak lain. Arum sama sekali tidak tertarik kepada kalung itu sendiri, tetapi ia tertarik kepada sikap dan pembicaraan kedua laki-laki muda itu. Seperti Sura, maka Kiai Danatirta pun kemudian dapat menangkap apa yang menarik perhatian kedua anak-anak muda itu. Karena itu maka katanya, Arum, memang ada kemungkinan bahwa keduanya akan datang ke rumah ini. Paman Sura juga mengatakan begitu. Sura, ulang ayahnya, di mana kau bertemu pamanmu Sura? Arum pun menceritakan serba sedikit pertemuannya dengan Sura, dan dikatakannya pula, bahwa ia telah menunjukkan kalungnya dan mengatakan tentang laki-laki muda itu. Kiai Danatirta mengerutkan keningnya. Katanya, peristiwa ini bukan peristiwa yang akan berdiri sendiri. Jika Sura berhasil menemukan kedua orang itu, akan dapat terjadi persoalan-persoalan yang menyangkut kita semuanya. Arum dapat mengerti persoalan yang dikatakan oleh ayahnya itu, sehingga karena itu, maka ia pun tidak akan dapat melepaskan tanggung jawabnya, jika sesuatu terjadi atas Jatisari. Namun, di Jatisari, seakan-akan ia berdiri sendiri di dalam sikap dan perbuatan. Orang-orang lain tidak banyak menghiraukan persoalan yang dapat timbul di masa-masa yang dekat. Ada beberapa anak muda yang dapat dipercaya di dalam sikap. Tetapi mereka tidak memiliki bekal untuk berbuat banyak. Jika terjadi sesuatu, maka mereka justru harus menyingkir, agar tidak menjadi korban yang sia-sia saja. Seharusnya ayah tidak selalu menyelimuti dirinya dengan sikap yang pura-pura ini, berkata Arum, seperti Kiai Sarpasrana, ayah dapat berbuat bagi anak-anak muda itu. Tetapi Arum tidak berani mengatakannya kepada ayahnya. Ia hanya sekedar mengatakan hal itu di dalam hati. Namun ia berpengharapan bahwa dalam keadaan yang memaksa, ayahnya akan mengambil sikap yang lain. Demikianlah, maka kedua orang yang membawa kalung merjan itu tetap merupakan persoalan bagi Arum. Sehari-harian ia tidak dapat tenang. Setiap kali dipandanginya kalung merjannya. Bahkan ketika ia keluar dari padepokannya di sore hari, kalung itu tetap dibawanya. "Heh, kemana Arum?" bertanya seorang kawannya. "Oh," Arum berhenti, lalu ke sawah sebentar mengambil bakul. "Aku tadi minta seorang pembantu memetik lombok. Dan aku akan mengambilnya sendiri ke sawah." "Ah, kau tidak dapat pisah dengan kalungmu," Arum tersenyum. Tetapi ia tidak dapat menjawab. Ketika langit menjadi suram, Arum baru kembali ke padepokannya. Ia sejenak terhenti di simpang 4 karena bertemu dengan beberapa orang kawannya. Karena itulah maka ia sampai di padepokan ketika matahari sudah bersembunyi di bawah kaki langit. "Dari mana kau Arum?" bertanya ayahnya. "Mengambil lombok ini ayah. Yang kau susul sudah datang lebih dahulu. Aku berhenti di simpang 4 sebentar ayah. Kawan-kawan ada di sana." Kiai Danatirta tidak bertanya lagi. Dibiarkannya anaknya mandi dan berganti pakaian. Namun Arum menjadi termangu-mangu di dalam biliknya. Ada sesuatu yang selalu mengganggu perasaannya. Kalung itu. Tetapi ia yakin bahwa hal itu bukan karena guna-guna. Tetapi justru karena kehadiran Sura dan pesan ayahnya. Sejenak kemudian maka Arum pun makan malam bersama ayahnya. Kini tidak ada orang lain di antara mereka, karena Juwiring sama sekali tidak pernah menampakkan diri lagi, dan Buntal telah berada jauh dari Jatisari, di antara anak-anak muda yang dipersiapkan oleh Kiai Sarpasrana di sekitar daerah Sukawati. Tetapi mereka berdua terkejut ketika seorang pembantunya masuk ke ruang dalam sambil membungkuk, "Kiai, ada 2 orang tamu." "Siapa?" "Aku belum pernah melihatnya Kiai, masih muda," potong Arum. "Ya, masih muda dan agaknya orang-orang kota." Arum menjadi berdebar-debar, dan ayahnya berdesis, "Apakah mereka datang?" Arum tidak segera menjawab. "Temuilah Arum. Kau buka saja anakku, tetapi kau adalah murid perguruan Jati Aking." Arum memandang ayahnya sejenak. Dengan ragu-ragu ia pun kemudian bertanya, "Maksud ayah?" "Arum, kau tentu tahu apa yang akan dilakukan. Tetapi kau pun tahu apa yang seharusnya kau lakukan. Tetapi ingat, kau harus berusaha agar kau tidak mengguncangkan ketenangan padepokan ini di saat-saat sekarang." Arum tidak segera menjawab. Dipandanginya ayahnya sejenak, kemudian orang yang datang memberitahukan kehadiran tamu-tamu itu. "Persilahkan mereka duduk di pendapa," berkata Arum kepada pembantunya itu, "katakan bahwa kami sedang makan."
Baiklah, sahut pembantunya sambil melangkah surut. Ketika hal itu diberitahukan kepada tamu itu, mereka menjadi agak ragu-ragu. Salah seorang dari mereka berkata, "Di manakah mereka makan?" "Di ruang dalam," jawab pembantu itu. "Katakan, bahwa aku hanya sebentar." "Sudah aku katakan." Dan mereka pun sudah hampir selesai makan. Kedua tamu itu saling berpandangan sejenak. Lalu yang seorang menjawab, "Baiklah, aku tunggu di halaman saja. Udara terlampau panas." Pembantu itu tidak dapat memaksa mereka. Dari kegelapan ia hanya dapat melihat kedua orang itu pun kemudian memencar. Yang seorang pergi ke regol halaman dan yang lain hilir mudik di sisi pendapa. Mencurigakan sekali, desis pembantu Kiai Danatirta itu. Tetapi ia tidak dapat berbuat lain kecuali masuk lagi ke ruang dalam dan memberitahukannya kepada Kiai Danatirta dan Arum. "Biar sajalah," berkata Arum, "awasi mereka dari kegelapan. Tetapi jangan kau ganggu mereka." Sepeninggal pembantunya Arum bertanya, "Apa yang mereka lakukan itu, ayah?" "Mereka agaknya cemas bahwa kau akan melarikan diri. Mereka tentu mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang rumit seperti yang mereka ketahui tentang tugas mereka yang penuh dengan rahasia itu, maka mereka menganggap bahwa orang lain pun selalu berprasangka terhadap mereka." Arum mengangguk-anggukan kepalanya. Namun ia masih bertanya, "Apakah aku akan menemui mereka sendiri?" Ayahnya menggelengkan kepalanya, "Tidak Arum, aku pun akan melihat tampang mereka itu." Arum pun kemudian meninggalkan ruang dalam setelah ia membenahi mangkuk dan sisa-sisa makan mereka. Di muka pintu Arum terhenti sejenak. Ayahnya memandanginya dari kejauhan. Tetapi agaknya ia mengerti apa yang diragukan oleh anaknya. Senjata. Karena itu maka Kiai Danatirta pun menggelengkan kepalanya, sehingga Arum dapat menangkap pula maksudnya, bahwa ia harus menemui tamunya tanpa mencurigakannya. Perlahan-lahan Arum membuka pintu depan. Ditebarkannya tatapan matanya menyapu pendapa rumahnya, kemudian keremangan malam di halaman. Samar-samar ia melihat bayangan yang hilir mudik di halaman, sedang yang lain berdiri di bagian dalam regol yang tertutup. "Silahkan," Arum mempersilahkan tamu-tamunya. "Oh, terima kasih," sahut yang seorang. Arum segera mengenal. Suara itu memang suara orang-orang yang pernah memberinya merjan. Karena itu, maka rasa-rasanya jantungnya berdetak semakin cepat. Ketika keduanya mendekati pendapa, dan sinar lampu minyak mulai meraba wajah-wajah mereka, Arum pun menjadi pasti bahwa keduanya itulah yang datang seperti yang pernah mereka katakan. "Aku benar-benar singgah ke rumahmu anak manis," berkata salah seorang dari mereka sambil naik ke pendapa. Arum tersenyum sambil menundukkan kepalanya. Tetapi ia pun kemudian berdesis, "Silahkan duduk." Keduanya pun duduk di atas tikar yang putih di tengah-tengah pendapa di bawah lampu minyak yang menyala terang. Sambil tersenyum salah seorang dari mereka berkata, "Kemarilah." "Kenapa kau masih berada di situ?" "Aku akan mengatakannya kepada ayah, bahwa tuan-tuan datang kemari." "Tidak perlu. Aku datang mengunjungimu. Bukan ayahmu. Tetapi sepantasnya lah bahwa ayah menemui tuan-tuan, pantas atau tidak pantas, itu tidak penting. Tetapi aku tidak ingin mengganggu ayahmu yang barangkali baru beristirahat, atau bahkan sudah tidur." "Belum, ayah baru saja makan." "Sudahlah. Jangan ganggu ayahmu." Tetapi sebelum Arum menjawab, pintu peringgitan itu pun terbuka lagi dan ayahnya telah berdiri sambil membenahi ikat kepalanya. "Maaf tuan-tuan, agaknya aku terlambat menyambut tuan-tuan." "Ah, kami sebenarnya tidak ingin mengganggu ketenangan Kiai. Barangkali Bapak baru beristirahat atau bahkan sudah berbaring di pembaringan. Silahkan Kiai melanjutkannya. Aku hanya memerlukan Arum saja. Aku pernah bertemu siang tadi di Pategalan. Dan aku tertarik melihat sikapnya yang agak lain dari kawan-kawannya." "Apakah yang lain?" bertanya ayahnya, "Ia tidak ada bedanya dengan kawan-kawannya. Tetapi anakku memang agak lebih dungu dari mereka. Sedikit malas, dan banyak bergurau tanpa arti. Itulah yang tidak aku senangi." Ayahnya berhenti sejenak. "Lalu, silahkan. Barangkali aku dapat mengawani kalian sejenak." "Tidak perlu. Tinggalkan kami bertiga," berkata salah seorang dari kedua tamu itu. "Ah," Kiai Danatirta tertawa, "Tuan juga senang bergurau. Biarlah aku duduk bersama Tuan." "Aku tidak bergurau Kiai. Biarlah aku berbicara dengan Arum." Kiai Danatirta mengerutkan keningnya.
Lalu, apakah Tuan tidak bergurau? Tidak. Kami tidak sedang bergurau. Kami ingin berbicara dengan anakmu. Dan kami tidak ingin mengganggumu. Tuan, suara Kiai Danatirta pun merendah, jika demikian, maka aku semakin ingin duduk bersama tuan-tuan. Aku kira tidak pantas seorang gadis menerima tamu laki-laki tanpa orang tuanya. Kedua anak muda itu mengerutkan keningnya. Namun agaknya ayah Arum berkeras untuk ikut menemuinya, sehingga karena itu maka kedua anak muda itu tidak dapat menolaknya lagi. Nah Tuan, silahkan Tuan berbicara dengan anakku. Aku tidak akan mengganggu. Seperti yang aku katakan, bahwa aku ada di sini sekedar agar anakku tidak menjadi buah pembicaraan orang Jatisari. Apalagi anakku adalah seorang gadis padepokan yang menurut tetangga-tetangga kami di Jatisari, padepokan ini merupakan daerah kecil terpencil yang menjadi arena untuk mempelajari olah kajian, meskipun sekedar ilmu kajian dari padepokan kecil yang tentu tidak akan banyak berarti. Keduanya memandang orang itu dengan kerut-merut di kening. Dan salah seorang dari mereka pun berkata, baiklah. Duduk sajalah di situ. Tetapi jangan mengganggu pertanyaan-pertanyaanku kepada Arum. Bersambung ke jilid 29. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.